Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, isu setoran judi sabung ayam memicu ketegangan antara Kodam 2 Sriwijaya dan Polda Lampung. Akankah kasus setoran judi ayam dan penembakan itu terungkap dan diselesaikan? Berikut ulasannya untuk Anda. Dari markas Kodam 2 Sriwijaya muncul kabar mengejutkan terkait kasus penembakan terhadap 3 anggota Polres Waikanan Lampung. Dari pemeriksaan saksi TNI terungkap bahwa kasus penembakan yang berujung gugurnya 3 anggota Polres Waikanan Lampung karena terkait dengan setoran judi sabung ayam. Dari pemeriksaan saksi TNI, pelaku perjudian menyetor uang keamanan kepada anggota TNI dan Polri. Namun anggota TNI dan Polri itu tidak sepakat jumlah uang setoran yang berujung pada insiden penembakan pada 17 Maret lalu. Fakta ini diungkap oleh Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto. Pernyataan itu dibenarkan oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menyerahkan diri tangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu gitu. Ada duit dibagi. Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu. Mungkin aja yang lain siapa aja, ya kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, store ada, iya. Udah gitu aja lah. Ke Kapolsek. Ini ke yang jelas mitranya Polsek. Mitra yang lain kita selidiki. Koramil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi. Ya, itu keterangan ya. Saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu 2 orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya. Keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kapten. Nah, itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi, ya. Karena ini pertanyaan berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi, ya. Kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Pernyataan Kapendam Kodam 2 Sriwijaya itu langsung ditanggapi Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika. Ia meminta pihak yang menyebarkan isu penerimaan setoran atas judi sabung ayam di Waikanan Lampung kepada anggotanya agar menunjukkan seluruh bukti yang ada. Kapolda Lampung menegaskan siap menindak seluruh pihak termasuk anggotanya apabila terbukti menerima setoran dari aktivitas judi sabung ayam. Ya, saya menanggapi bahwa ini kan asumsi. Ya, kalaupun ada tunjukkan, kita tidak menutup diri untuk bisa memproses itu. Bahkan sebagai wujud keseriusan Polri terhadap hal ini, dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Bitpropam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan pengecekan, melakukan pendalaman. Kalau tidak ada, ya kita akan bilang tidak ada. Tapi kalau misalkan ada, tentunya ini akan dilakukan penindakan. Rasanya Polri sudah terbiasa untuk bisa menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Begitupun di sana disebutkan bahwa baik Koramil maupun Polsek menerima, ya sudah, kalau memang iya tindak dua-duanya, gitu. Tindak, dan saya yakin dari TNI juga pasti akan melakukan penindakan kalau memang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali isu-isu, cerita-cerita, narasi-narasi yang beredar. Ya, kalau dalam istilahnya itu mystification news, ya, berita yang menyamarkan, yang membuat orang menjadi bias atau mengalihkan pandangannya, fokusnya tidak lagi melihat kepada kasus pokoknya, yaitu penembakan, kepada kasus-kasus lain. Contohnya ya soal setoran ini. Walaupun ada setoran, tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang meninggal. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus bisa diungkap.
Tiga anggota Polres Waikanan tewas akibat ditembak saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sore 17 Maret lalu. Tiga korban adalah Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bintara Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan Bintara Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galib Suryaganita. Sementara itu pelaku merupakan anggota TNI yakni PLT Lubis yang menjabat sebagai Dan Supramil Negara Batin dan Kopka Bashar Shah anggota Supramil Negara Batin. Keduanya sudah menyerahkan diri dan kini sudah ditahan. Nia, istri AKP Anumerta Lusianto, membantah keras adanya isu setoran judi ayam kepada suaminya. Menurut Nia, yang terjadi adalah almarhum AKP Anumerta Lusianto pernah mengambil langkah persuasif dengan memanggil PLT Lubis untuk menghentikan arena judi sabung ayam di wilayah Polsek Negara Batin. Saat itu PLT Lubis menyambut baik niat dari AKP Anumerta Lusianto, namun ternyata arena sabung ayam terus dilaksanakan. Menurutnya sebelum bulan puasa, PLT Lubis mengirimkan amplop kepada AKP Anumerta Lusianto lewat salah satu anggota. Dengan tegas, Kapolsek Negara Batin itu menolaknya. Waktu itu ada juga sih oknum yang nembak itu, maksudnya mau ngasih duit ke bapak tuh, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, lihat amplopnya dikasih 1 juta, dia nggak mau. Si siapa bu? Datang ke rumah dia? Ini nyuruh orang dia. Nyuruh orang? Titip sama orang. Dikasihkan bapak agar sabung ayam itu Berjalan gitu loh. Berjalan. Kan bapak nggak mau. Bapak nggak mau. Mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menilai adanya judi sabung ayam di Lampung merupakan budaya. Melihat mobil-mobil yang ada di lokasi, dipastikan pelakunya adalah golongan yang memiliki finansial yang cukup. Untuk membersihkan nama baik institusi, baik Polri maupun TNI, kasus ini harus diusut tuntas. Di balik itu, masalah judi ayam merupakan satu budaya dulu, ya, atau dikatakan dulu misalnya judi ayam yang dikoordinir itu terorganisir sekali, dan pemainnya juga rata-rata orang-orang yang memiliki finansial yang cukup. Ya, kita lihat saja mobil-mobil yang ada di TKP kan sedemikian banyak, ya. Itu pelakunya juga bukan pelaku yang biasa, ya. Jadi judi ayam itu yang terjadi di Lampung itu juga merupakan satu hal yang memang saya temukan dulu, ya, banyak hal yang terjadi. Hanya kan karena ini diduga dibackingi oleh aparat, ya, ini hukum, ya. Nah, ini tentunya harus dibuktikan. Ini untuk membersihkan juga institusi di mana aparat itu bertugas. Kendati begitu, Ito Sumardi menegaskan bahwa jangan sampai isu setoran judi ayam mengaburkan kasus utamanya, yaitu penembakan yang mengakibatkan 3 polisi tewas. Kasus ini tampaknya akan rumit, karena sampai saat ini 2 pelaku dari TNI masih berstatus saksi belum menjadi tersangka. Jika penanganannya berlarut-larut sambil dimunculkan isu setoran judi, bukan tidak mungkin memicu ketegangan lebih lanjut antara TNI dan Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.